Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya yuhal hadirun, segenap pengurus DKM dan jamaah Masjid Al-Badr, alhamdulillah pada siang ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini saya kutip dari kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi di hadis nomor 2685. Tapi sebelum menuju hadis itu, kita di dalam hidup ini memiliki tujuan yang tidak hanya tujuan kita adalah dunia. Jadi kita punya tujuan dunia dan akhirat. Makanya doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Nabi mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang mukmin yang cerdas itu yang dia bisa memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk dia bawa kelak ketika dia sudah meninggal dunia. Maka ada sebuah nasihat bagus ini dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, inna ghayata umniyatil mauta fi kuburihim hayatun sa'atun yastadrikuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin salih wa ahlud dunya yufarrituna fi hayatihim fatadhhabu a'maruhum fil ghaflati dhaya'an wa minhum man yaqta'uha bil ma'asi. Gak usah diterjemah ya, tadi manggut-manggut kayaknya. Paham gak nih? Apa bahasa Arab udah di luar kepala? Gak ada yang masuk ya. Gini teman-teman, kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, keinginan terbesar orang yang sudah mati di alam kubur mereka adalah kesempatan sesaat untuk mereka bisa hidup kembali. Itu keinginan terbesar mereka. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka sudah mati, mereka sudah di alam kubur, di alam barzakh, keinginan terbesar mereka hayatun sa'atun, hidup sesaat aja. Mau ngapain? Yastadrikuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin salih. Mereka pengen mengejar ketertinggalan mereka. Mereka ingin melakukan apa yang dulu belum sempat mereka lakukan. Mereka pengen memperbaiki kehidupan yang dulu mereka jalani. Tapi itu kan kalau bisa. Nyatanya ada nggak orang mati yang bisa hidup lagi? Nggak ada, Pak. Kecuali dalam film. Dalam film jangankan bangkit dari kubur, beranak dalam kubur aja ada, Pak. Kan begitu.
Nah, sedangkan ahlud dunia, orang yang masih hidup di dunia, yufarrituna fi hayatihim, kebanyakan mereka menyia-nyiakan waktu hidup mereka. Fatadhabu amaruhum fil ghaflah, kebanyakan umur mereka, usia mereka habis dalam kelalaian. Wa minhum man yaqta'uha bil ma'asi, bahkan banyak di antara mereka yang menghabiskan usianya, umurnya dan waktunya untuk maksiat. Sedangkan ini yang sekarang kita masih jalani adalah harapan terbesar orang yang sudah ada di alam kubur, untuk mereka bisa hidup lagi. Dan satu saat kita akan menyusul mereka, kan gitu ya. Kita nggak ada jaminan Pak, mau tua mau muda, mau kaya mau. Kemarin kalau teman-teman ngelihat di sosial media ada kecelakaan anak SMK di depan LP Cipinang. Kalau itu lumayan tersebar luas di sosial media. Itu satu RT dengan saya Pak, tetangga saya. Anak SMK Tubun sana di Jakarta Timur. Itu begitu muter balik, kemudian kabarnya ingin menyalip, kemudian terpleset, kepalanya terlindas kontainer dan MD di tempat, meninggal dunia di tempat gitu ya. Baru kelas 1 SMK. Kalau sekarang bukan kelas 1 ya. Kelas berapa berarti? 10 ya? 10. Saya kadang-kadang bingung 7, 8, 9, 10. Kadang-kadang ngitung dulu gitu ya. Artinya mati itu gak kenal tua, gak kenal muda, gak kenal sehat, gak kenal sakit. Betul ya? Jadi bisa bapak duluan atau saya yang belakangan gitu ya. Gak mau kalah Ustaz. Baik, nah maka ini ada 3 dalil, 3-tiganya menggambarkan penyesalan orang yang sudah meninggal Pak. Pertama, hadis riwayat Tabrani dan Ibnul Mubarak, ketika Nabi lewat ke kuburan yang masih baru dikubur tadi siang gitu ya, atau tadi pagi. Kata Nabi, raq'atani ila hadza ahabbu min baqiyati dunyakum. Ini orang yang sedang ada di kuburan, kata Nabi, 2 rakaat lebih dia harapkan untuk sekarang dia bisa lakukan ketimbang dia ditawarkan dunia dan seisinya. Jadi kalau sekarang dikasih tawaran nih dia nih, mau dunia seisinya apa mau kesempatan sholat 2 rakaat, dia akan memilih kesempatan untuk bisa sholat 2 rakaat. Sayangnya sudah tidak bisa, dan kita masih bisa melakukan itu. Yang kedua, surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10. Apa Allah berfirman, wa anfiqu. Nih, ini bekal juga buat Ramadan nih Pak ya. Surat 63, surat Al-Munafikun ayat 10. Kan di bulan Ramadan itu ada hadis tuh kan, dalam hadis Muslim. Apa kata Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Nabi itu orang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Artinya dilebihkan gitu ya, ditingkatkan. Makanya kan suka ada santunan yatim, buka puasa bersama, berbagi takjil gratis, apalagi biasanya sumbangan, infak sedekah, zakat, segala macam gitu ya. Nah, ini kan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Itu ya. Artinya mumpung hayat masih dikandung badan, masih napas, masih hidup, ayo berbagi sedekah. Ya sudah sering saya singgung. Hadisnya kan jelas tuh, Nabi menyuruh Abu Dzar untuk masak sayur. Dan kalau masak sayur tolong diperbanyak apanya? Kuahnya. Berarti Bapak ngasih tetangga kuah doang nih. Coba praktekin besok dah Pak. Bininya suruh masak, mah kuahnya banyakin mah. Kita bagi tetangga kanan kiri gitu kan. Ya, mungkin diterima gitu, tapi kan jadi omongan satu kampung Pak. Masa kuah doang. Artinya Nabi ingin apa ya? Ingin menyentil kita semua, tidak ada alasan Anda untuk tidak berbagi. Saya punya pengalaman menarik Pak. Ketika waktu saya dulu di Hadramaut S1, itu alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya beberapa kali Ramadan di luar. Sempat di Mesir, sempat di Son'a, sempat di Dubai, di Qatar. Nah terutama di Dubai, di Qatar itu daerah-daerah Khalij ya, semenanjung itu.
Itu ada tradisi unik kalau Ramadan, Pak. Di sana kan orangnya tajir-tajir ya. Di sana kita nggak ketemu mobil Avanza, Xenia, Agya, Alia tuh nggak ada. Mobilnya mobil mewah semua, Rolls Royce, Porsche dan lain sebagainya. Mereka itu kalau Ramadan di depan rumahnya dia taruh kulkas, Pak. Ditaruh kulkas ditulis apa? Majanan lis-shaimin. Gratis buat orang yang berpuasa. Ditaruh apa sama dia? Al-fawakih, kuah-kuah, apa buah-buahan, wal miyah, air mineral, wat tumur, kurma. Jadi ada orang yang lewat, kebetulan rumahnya jauh, ya kayak kita kan di beberapa jalan protokol kan ada yang suka bagi takjil gratis gitu ya. Nah, cuman kalau yang metode tadi di Qatar, Dubai itu jangan diterapin di Jakarta. Lah iya, mah kulkasnya ntar di gondol orang, Pak. Kalau di Jakarta mah kulkas-kulkasnya diambil gitu ya. Artinya kan spiritnya, semangatnya. Nah, ketika mereka sudah mati baru mereka nyesel nih, Pak. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih waktu dong, tunda dong sedikit lagi. Fa as-saddaqa, nanti saya bakal sedekah dah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Jadi berbagi itu sepenting itu ya, dan sedahsyat itu pahalanya. Nanti kita akan perluas insyaallah di Ramadan kalau kita ada kesempatan. Nah, yang ketiga, penyesalan orang mati ingin menjadi orang saleh. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 dan ayat 100. Ya, di situ Allah berfirman bahwa orang-orang yang ingin kembali itu ngomongnya la'alli a'malu salihan. Ya Allah, ya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un gitu. Ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu, untuk dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, omong kosong gitu kira-kira. Omong kosong. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuman dalih aja. Ntar kalau udah bisa hidup lagi juga lupa lagi gitu kira-kira. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh itu pembatas ya. Alam barzakh itu makanya yang membatasi antara alam dunia dan alam selanjutnya. Ya, sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Nah, di hadis tadi, Pak, yang ingin saya sampaikan siang ini, hadis 2685 dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Hadisnya panjang, Pak. Saya langsung berikan ininya saja, poin-poinnya. Jadi kata Nabi di sini, lamma khalaqallahul jannata wan nar. Ya. Lamma khalaqallahul jannata wan nar arsala Jibraila ilal jannah. Faqala unzur ilaiha wa ila ma a'datu li ahliha fiha. Jadi gini, Pak. Sesaat setelah Allah menciptakan surga dan Allah juga menciptakan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam pertama ke surga. Ya, malaikat Jibril, unzur ilaiha, pergi ke surga. Wa ma'adatu li ahliha fiha, coba cek, coba dilihat nikmat apa, ya, keistimewaan apa yang sudah aku siapkan untuk mereka-mereka jamaah Masjid Al-Badr. Tuh, udah disiapin, Pak. Udah disiapin. Amin. Amin ya Rabbal. Udah amin yang kencengan, Pak, udah lewat udah. Nggak usah takut-takut lagi aminnya. Nah, terus begitu malaikat Jibril ngecek, Pak, wah, nikmat surga luar biasa, dahsyatnya. Malaikat Jibril pulang kepada Allah mengadu melapor dengan tersenyum, ya Rabb, fa bi'izzatika wa jalalika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, kalau surga enak begini mah ya semua orang saya yakin bakal masuk. Kenapa? Karena nikmat, karena enak. Karena enak, orang berusaha untuk masuk, orang berupaya untuk ke sana. Apapun harganya yang harus dibayar, mereka akan bayar. Nah, karena saking enaknya, jadi malaikat Jibril optimis. Kalau begini enaknya mah semua orang yang tahu tentang surga pasti masuk dah. Begitu. Kata Allah, tar dulu. Tahan kesimpulan engkau ya malaikat Jibril. Fahuffatil jannatu bil makarih. Kemudian surga oleh Allah
dikelilingi dengan al-makarih. Makarih ini jamak dari makruh. Apa makruh? Bukan makruh dalam definisi istilah hukum fikih. Beda. Ini makruh maksudnya yang dibenci oleh syahwat, yang dibenci oleh nafsu. Jadi kalau kita bisa ibaratkan, Pak, surga itu punya pagar, dikelilingi pagar. Cuman sayangnya pagarnya surga ini jelek. Ketika pagarnya jelek, orang jangankan untuk masuk, mendekat saja nggak mau. Paham ya? Jangan dibayangkan maksudnya surga punya pagar beneran, bukan. Maksudnya Allah memagari surga itu, mengelilingi surga dengan semua perbuatan yang secara dasar dibenci oleh nafsu. Apa berarti? Ya sholat, puasa besok di Ramadan, infak, berbagi, sedekah, zakat, dan seterusnya. Itu secara nafsu kita nggak senang, Pak. Coba nih, kan enaknya kalau siang-siang begini Bapak habis sholat, ya makan siang atau tidur, tapi Bapak paksain untuk hadir, duduk, dengar tausiah, dengar kajian. Dan saya terima kasih juga, Pak. Ya kalau Bapak nggak ada yang dengerin satu pun, pergi semua, langsung ngomong sama siapa, Pak? Ntar security lewat, Ustadz udah lama begitu, ngomong sendirian gak ada orang. Nah jadi ini perlu paksaan, emang ibadah perlu sabar. Nah makanya nggak enak. Nah itu konsekuensi logis, Pak. Kalau kita mau masuk ke surga, ya harus kita kerjain itu yang gak enak-enak tadi. Nah sekarang gini deh, Pak, udah hukum alam. Kalau kita mau enak, kudu diduluin dengan gak enak. Kita mau sukses, kudu capek dulu. Kita mau berhasil, kudu usaha dulu. Bener gak? Nah iya, orang mau dapat jabatan tinggi nih, eselon kan harus kuliah dulu S1, ada yang sampai S2, harus S3. Capek dulu. Kalau ibarat peribahasa kita apa? Bersakit-sakit berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, dan seterusnya. Kan gitu. Lagi ini orang buat dunia aja kudu capek, Pak. Artis terkaya ada sekarang di Indonesia siapa? Yang dalam benak Bapak? Tuh langsung Raffi Ahmad disebut pasti. Kan sekarang udah sukses banget tuh. Tapi dulunya dia usaha nggak? Jadwalnya padat segala macam. Dari dulunya tuh jadi majalah, cover majalah dan lain sebagainya. Yang cerita itu tuh asistennya, siapa asistennya? Asistennya Raffi itu yang dari merintis itu bilang Raffi sering tidur di basement apa segala macam. Merintis juga, Pak. Lah untuk dunia aja kita kudu capek, masa untuk akhirat kita mau enak-enak tiba-tiba masuk surga? Mempunyai orang dalam. Paham ya? Ya orang dalam ada sih, kalau dalam surga kita ya Rasulullah SAW. Ya mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi kan gitu. Tapi usahain dulu sekarang. Kita kalau buat dunia tuh pasti, Pak, bisa kita paksain sampai titik batas maksimal. Contoh, saya punya kawan sekaligus jamaah saya 2018 datang ke rumah pas Ramadan, curhat malam-malam tuh habis terawih. Saya ingat banget, Ustadz, ya ngapa lu mau curhat dong, Ramadan tahun ini saya berantakan, Ustadz. Ramadan ini puasa saya 2018, tapi itu ceritanya puasa udah hampir banyak bolongnya. Lah emang apa? Terawih gimana? Ya yang puasa wajib aja kagak, apalagi yang terawih, kata dia. Udah kagak sama sekali, Tat. Ngapa emang? Dia kerja di pabrik di itu, Pak, PT JIEP Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung. Jadi buruh pabrik dia bagian produksi. Nah kan kalau bagian produksi Ramadan itu sibuk, Pak, karena kan nanti ngejar target angka produksi, karena nanti ada cuti lebaran kan tuh. Nah di pabriknya ada lembur. Nah diambil tuh, emang gak paksaan, cuman yang mau aja. Lemburnya dari jam 8 malam sampai jam 12. Regulernya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Pantas aja kagak puasa, kagak terawih. Lu capek duluan badan kan. Lu gak capek begitu? Badan lu remuk gak? Remuk sih, Tat, capek sih, Tat. Tapi mau gimana lagi ya, dipaksain. Emang apa? Uang lemburnya 3 kali gaji. Uang lemburnya 3 kali gaji. Jadi ntar kan lebaran dia megang duit, uang gaji, uang lemburan yang 3 kali gaji sama THR. Nah mau 2 digit udah pasti itu, Pak, ya kan? Bisa tuh dia paksain, Pak, tapi konsekuensinya ibadahnya loss. Nah kenapa kita kalau giliran buat
buat dunia itu bisa ngejar semaksimal mungkin, giliran buat akhirat berdalil lagi. Apa dalilnya Ustaz? Kata Nabi kan, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Oh, mampu saya begini Ustaz. Lah, bukan semampunya, itu mah jatuhnya semaunya jadinya. Paham gak? Kita jadi seringkali berlindung di balik kata semampunya. Ustaz, saya mah mampunya cuma segini. Emang dasar males, belum dipaksain, belum baca Quran nih baru dapat 1 halaman, bismillahirrahmanirrahim, tidur tuh. Shadaqallahul azim. Nggak ada maksa-maksainnya, nggak ada. Udah nyerah aja udah. Shadaqallahul azim, tidurin. Tapi kalau buat dunia, mata ngantuk kayak apa, kerjaan lagi numpuk, apalagi tadi ada iming-iming gaji, bonus THR dan sebagainya, semangat kita. Nah, itu yang ingin saya berikan bekal untuk besok Ramadan. Terutama untuk teman-teman yang kerja nih kan. Kan sangat saya tahulah perasaannya gimana terawih nanti capeknya. Lagi baru pulang kerja, habis macet-macetan ya kan di jalan. Paksain teman-teman. Jangan sampai bolong terawih. Siasatin, suatu rumah saya jauh. Ya terawih kayak di dekat-dekat kantor sini atau di masjidnya atau di mana. Paksain. Kita kalau buat misalnya gini dah, di lingkungan wilayah teman-teman tinggal, RW ngumumin besok BLT cair 300.000 per kepala, tapi kuota 100 orang. Pendaftaran di kantor RW dibuka jam 6 pagi. Pada datang jam berapa kira-kira? Bener gak? Kita kalau buat dunia Pak, wow pokoknya jalan hampir kagak mungkin, hampir mustahil, dipaksain, diusahain. Tapi kalau buat ibadah tuh romannya kok kayaknya udah nyerah aja, emang segini mampunya udah. Itu maksud saya. Emang pagar sorga itu kagak enak. Coba misalnya nih teman-teman kalau yang jadi DKM di rumahnya bikin program sholat subuh soft pertama taruhin amplop Pak, gak usah banyak-banyak, 1 lembar aja 50, dengan rules, dengan peraturan siapa cepat soft pertama aja gitu kan. Kira-kira hari kedua hari ketiga gimana? Sholat di masjid itu dapat duit gitu kan. Itulah poin kenapa untuk dunia bisa kita mati-matian kita maksimalkan, karena imbalannya langsung real, sifatnya materi. Tapi kalau ibadah, imbalannya, ganjarannya bersifat abstrak, pahala nggak kelihatan Pak. Di situ fungsi iman. Kalau Bapak wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, kan di awalnya surat Al-Lail tuh, surat 92 ayat 5, fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang suka berbagi dan bertakwa. Wasaddaqa bil, apa wasaddaqa bil husna? Percaya, yakin akan ada ganjaran dan pahala dari setiap kebaikan yang dia lakukan. Nah, kita kan yakin itu. Maka ya paksain. Emang kagak enak pagarnya sorga. Begitu malaikat Jibril ngelihat pagarnya sorga itu nggak enak, ya Rab, laqad khasyitu alla yadkhuluha ahadun, saya khawatir nggak ada satupun yang masuk ke sorga. Kenapa? Karena orang semakin akan menjauh, jangankan masuk, mendekat saja sudah tidak tertarik. Kenapa? Pagar sorga begitu jelek, tidak diminati. Sholat, puasa, nutup aurat, zakat, infak, sedekah, baca Quran dan lain sebagainya, itu nggak diminati sama orang sekarang. Maka kata malaikat Jibril, saya takut nggak ada yang masuk satupun ya Allah. Kemudian malaikat Jibril dikirim ke neraka. Fahuffatin nar bisyahawat. Kalau pagernya neraka, pagernya sorga itu jelek, kebalikannya pagernya neraka itu syahwat Pak. Jadi indah pagernya tuh di mata manusia tuh ya, pagarnya neraka indah, jadi orang banyak yang tertarik, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak baca Quran, nggak zakat, nggak infak, nggak sedekah. Oh indah, hidup bebas, hidup ini milik saya yang berhak untuk mengaturnya. Ya silahkan, monggo. Semua pasti akan ada pertanggungjawabannya, semua akan ada tempat tempat pengadilannya. Nah maka karena saking neraka ini dikelilingi oleh yang enak-enak, malaikat Jibril bilang, ya Rab, fabaka bukaan syadida dalam hadisnya. Malaikat Jibril nangis Pak. Malaikat Jibril nangis sejadi-jadinya. Laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, kalau neraka
sebegini enaknya, sebegitu indahnya pagarnya. Jadi orang banyak yang tertipu karena pagarnya indah, karena pagarnya luarnya cantik, ya mempesona. Banyak orang yang mendekat, tertarik, akhirnya terjerambab ke dalam neraka. Naudzubillah. Dan saya takut la yabqa ahadun illa dakhalaha, nggak akan ada tersisa satupun manusia melainkan semuanya masuk ke neraka. Kenapa? Pagar neraka begitu indah nan mempesona. Nggak sholat, ya ngambil uang orang, ngambil hak orang lain dengan mudahnya, kemudian berbohong, berdusta, nggak sholat, nggak puasa, segala macam. Nah maka Allah gabungkan tentang informasi sorga dan neraka di surat 47, Pak, surat Muhammad ayat 15. Ya, sebagai penutup nih, kita lihat supaya kita makin semangat besok Ramadan. Mudah-mudahan kita kalau bisa kita lumat habis semua semua varian ibadah yang ada di dalam Ramadan yang kita bisa kerjain. Nih, matsalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di antaranya jamaah Masjid Al-Badar. Di sana ada sungai 4 yang Allah gambarkan di sini. Pertama, anharum mimma'in ghairi asin, sungai yang airnya tidak payau, air mineral dah kalau kita sekarang, air minum. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, sungai air yang terbuat dari air susu yang rasanya tidak berubah. Enggak berubah, Pak, karena kan susu di dunia bisa basi, ya kan? Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan yang ketiga sungai dari khamar tapi tidak memabukkan. Jadi kalau Bapak penasaran jangan nyobain di sini, tadi sono, Pak, sambil berenang gitu ya, puas-puas. Itu ya. Yang keempat, wa anharum min asalim musaffa, sungai yang terbuat dari apa? Madu yang murni, Pak. Perlu ada penekanan kata murni karena sekarang madu banyak yang palsu, pakai gula, pakai ini, pakai itu. Di sana murni, Pak, asli, nggak aspal gitu ya. Gimana cara ngecek madu asli? Kata orang, bawa ke rumah. Kalau bini bapak marah berarti madu asli itu, Pak. Nyambung nggak? Madu asli katanya kalau bapak bawa ke rumah, bini bapak marah, nah berarti madunya asli itu, Pak. Baik, walahum fiha min kulli tsamarat, di dalamnya dia akan memperoleh macam-macam buah-buahan, wa maghfiratum min rabbihim, dan ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, apakah sama penghuni surga itu dengan mereka yang kekal di dalam neraka? Dan mereka akan wasuku ma'an hamima, mereka akan diberi minuman dengan air yang mendidih, faqatta'a am'a'ahum, sehingga ususnya terpotong-potong. Makanya kata malaikat Jibril tadi, begitu orang tahu tentang surga pasti masuk semua, ya Allah. Gambarannya indah begitu, masa ada orang yang nggak mau? Pasti masuk lah, pasti mereka berusaha. Sama Allah dipagari dengan sesuatu yang nggak disenengin sama manusia. Akhirnya sampai malaikat Jibril berubah kesimpulan, kalau begini sih kayaknya nggak ada yang masuk ini ke surga. Kenapa? Pagernya jelek, nggak ada yang minat, nggak ada yang seneng, nggak ada yang mau. Siapa yang mau sekarang sholat jamaah tiap waktu? Ya kecuali jamaah Al-Badar ya. Baca Quran 1 juz 1 hari, wah susah. Kebanyakan orang udah nggak mau itu. Nah, syahwat neraka dikelilingi oleh syahwat. Nah maka besok Ramadan, pesan saya, secapek apapun kita, itu sudah konsekuensi logis kita. Kita mau dapat gaji ya untuk capek kerja, dan kerja kita juga ibadah kok Ustadz. Iya, kalau kerjanya memang kita niatkan untuk memberi nafkah orang tua, istri, anak dengan cara yang halal. Tapi kan Ramadan nggak cuman kerja yang kita harapkan pahalanya, nggak dari situ. Bisa Bapak maksimalkan dengan i'tikafnya, dengan baca Qur'annya, dengan tarawihnya, kalau bisa jangan sampai bolong 1 malam pun, puasanya gitu ya. Paksakan. Memang ibadah harus dipaksakan ya, sebagaimana kita ingin mendapatkan dunia juga harus memaksakan diri, ya sama, memaksakan. Cuman ya jangan sampai kemudian beralasan tadi itu semampunya. Kayak ada jamaah saya ibu-ibu nanya, Ustadz 10 hari terakhir waktu itu Ramadan saya ke Tanah Abang. Kan 10 hari terakhir Tanah Abang lagi penuh-penuhnya, Pak.
siang-siang lagi jam 12. Terus mata saya kunang-kunang tat, mata kunang-kunang, pala pusing. Akhirnya saya buka, batal karena takut pingsan Zat. Kan darurat ya Zat ya, kata dia. Hukumnya bagaimana ya Zat? Saya jawab aja, Bu, malaikat juga bingung kali nyatetnya Bu. Kalau nggak buka beneran sakit, tapi sakitnya siapa yang nyari? Yang nyuruh ke Tanah Abang siapa? Kan kagak ada kan? Artinya penyakitnya siapa yang nyari? Dia juga, dia sendiri. Nah, lagi-lagi itu kan bukti. Kenapa Tanah Abang pada rela berdesak-desakan siang-siang? Kenapa? Karena ada yang pengen dicari. Harganya miring, barangnya bagus, modelnya baru. Kalau Ramadan biasanya itu bisa maksain diri. Kok kalau buat terawih romannya cuma sunnah, akhirnya kagak terawih. Makanya selalu tuh terulang lagu lama tuh. Coba malam terawih malam pertama, sampai luber Pak, ya enggak? Itu lagu lama udah. Kenapa? Mereka nggak bisa memaksakan diri sampai akhir untuk bisa hadir terawih. Tapi kalau buat dunia, kita paling sergap dah paling pertama. Nah maka ini menjadi renungan kita masing-masing. Ya kalau kita mau masuk surga, memang situ konsekuensi logisnya, bahwa surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia dan nafsunya. Ya kalau Anda ingin menuruti hawa nafsu, ya berarti Anda akan mendekat ke pagarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ramadan besok manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, baca Qur'annya di mana bisa baca Qur'an pakai gadget. Anda yang naik kereta, yang naik busway, yang naik angkutan umum, sangat bisa untuk bisa memanfaatkan setiap waktunya di dalam bulan suci Ramadan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari selama Allah masih berikan kita hidup, Allah masih berikan kita nafas, sementara nikmat ini masih diinginkan oleh mereka yang sudah mati, tapi mereka tidak bisa untuk kembali lagi. Allah masih berikan kita kesempatan. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan sampai Ramadan besok kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa maksimalkan di dalam bulan suci Ramadan besok. Kita paksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminjam istilah anak muda sekarang sebagai closing statement, no pain no gain. Untuk dunia aja kita harus berusaha kok, masa untuk akhirat kita nggak berusaha? Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa ta'ah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.